Yo bro ya, balik lagi di channel Prime Link. You and I, we never show emotions, we just keep it down. Makasih buat para baraya yang sudah mengklik video ini dan meluangkan waktu untuk menonton. Di video kali ini kita akan membahas lagi secara singkat aja, yaitu mengenal para dewa-dewi yang ada di mitologi Yunani kuno. Biar gak lama, kita langsung masuk ke videonya aja ya Bray. Oke, langsung masuk ke pembahasan singkatnya. Oke Baraya, mungkin udah banyak yang sudah mengetahui tentang adanya mitologi Yunani, atau mungkin ada juga yang belum nih Baraya. Makanya di video kali ini kita akan coba membahas singkat aja dan coba kita mengenal apa sih yang ada di mitologi Yunani kuno ini. Jadi Baraya, mitologi Yunani itu adalah suatu ideologi atau keyakinan dari suatu bangsa terdahulu, yaitu bangsa Yunani kuno, di mana mereka meyakini bahwa adanya dewa dan dewi yang menciptakan kehidupan bagi mereka dan juga mengatur segala sesuatu yang ada di kehidupan mereka. Dan mitologi Yunani ini berasal dari karya-karya sastra dari Hesiodus dan Homerus. Dalam mitologi Yunani dikisahkan bahwa kisah para dewa ini terbagi menjadi dua masa Baraya. Yang pertama itu adalah dewa Titan, adalah para dewa pertama yang muncul sebelum adanya para dewa-dewa di Olympus. Awal mula kisah para dewa-dewa ini menurut Hesiodus, di mana adanya suatu keadaan yang disebut dengan chaos, yaitu suatu keadaan di mana alam semesta ini dalam kondisi kacau balau. Dan dari situlah munculnya awal mula para dewa. Nah, awal mulanya itu yang pertama adalah adanya Gaia. Gaia dikisahkan adalah dewa yang pertama kali muncul setelah keadaan chaos. Lalu dia berhubungan dengan Oranos dan melahirkan keturunan yaitu 12 Titan. Di mana 12 Titan tersebut adalah para penguasa bumi sebelum para dewa-dewa di Olympus. Dan dari 12 Titan tersebut ada 6 Titan pria dan juga ada 6 Titan wanita. Dan dari 6 Titan pria yaitu terdiri dari yang pertama ada Zeus, yang kedua ada Crius, yang ketiga ada Hyperion, yang keempat ada Alapetus, yang kelima ada Oceanus, dan yang keenam ada Cronus. Dan dari 6 Titan wanitanya yaitu terdiri dari yang pertama yaitu Mnemosyne, yang kedua itu Phoebe, yang ketiga itu Rhea, yang keempat itu Theia, yang kelima itu Themis, dan yang keenam itu Thetis. Dan Baraya, kisah dari para dewa Titan ini yang memunculkan kisah para dewa-dewa Olympus ini diawali oleh kisah dewa Titan Cronus, di mana Cronus adalah Titan yang paling bungsu, sangat cerdik dan juga paling nakal dari Titan-Titan lainnya. Melihat kenakalan dari Cronus, Gaia dan Oranos memutuskan untuk tidak ada lagi Titan-Titan lainnya selain mereka. Nah Baraya, dan ini kisah yang paling menyeramkan dari Cronus adalah di mana dia membunuh ayahnya sendiri. Dan dia pun mengambil saudarinya yaitu Dewi Titan Rhea untuk menjadikan dia sebagai istrinya dan juga menjadi penguasa dari saudara-saudaranya. Namun Cronus ini menyadari nih apa yang pernah dia lakukan terhadap ayahnya itu, dan dia tidak mau suatu saat nanti anak-anaknya melakukan hal yang sama terhadap dirinya. Maka dikisahkan setiap kali Dewi Titan Rhea melahirkan seorang anak tersebut langsung dibunuh dan langsung dimakan oleh si Cronus ini. Karena dia tidak mau terjadi apa yang dia pernah lakukan terhadap ayahnya. Namun lama-kelamaan Rhea pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh Cronus ini. Sehingga dia melakukan suatu hal di mana ketika dia melahirkan lagi seorang anak tersebut disembunyikan oleh Rhea dari si Cronus. Lalu menggantikan anak tersebut dengan batu di mana ditutupi oleh kain, sehingga Cronus ini tertipu bahwa dia kira batu tersebut adalah anaknya, sehingga dia membunuh dan memakan si batu tersebut. Sedangkan anaknya selamat karena disembunyikan oleh Rhea. Dan anak tersebut dinamai dengan Zeus. Nah ini dia nih awal kisah dari Zeus, Rhea. Lalu ketika Zeus sudah mulai dewasa, dia pun akhirnya menantang ayahnya sendiri untuk memperebutkan kekuasaan dan tahta dari ayahnya. Di mana dengan bantuan Cyclopes yang dia selamatkan dari Tartarus, akhirnya Zeus berhasil merebut tahta kekuasaan ayahnya dan mengirim ayahnya Cronus itu ke dalam Tartarus atau neraka. Nah Baraya, tadi adalah sepenggal kisah dari masa Dewa Titan. Sekarang kita masuk ke
masa dewa-dewa Olympus, di mana kita akan mengenal beberapa dewa besar dan sedikit kisah-kisah mereka saja ya Bray ya. Oke, yang pertama itu ada Zeus. Dewa Zeus adalah dewa pemimpin yang ada di Olympus Baraya. Zeus juga merupakan dewa hujan dan juga dewa langit. Zeus ini digambarkan dengan memiliki tongkat kerajaan, lalu ada elang di bahunya, dan dia memiliki tongkat petir di tangan dia. Dia juga dikenal dengan sosok yang berwibawa dengan jenggotnya dan terlihat sangat gagah. Tongkat petir yang dimiliki Zeus ini dianggap adalah senjata yang paling hebat dan kuat, sehingga Zeus ini ditakuti oleh para dewa-dewa lainnya dan juga oleh para manusia. Dan ternyata Baraya, Zeus ini mengikuti apa yang dilakukan ayahnya juga, yaitu menikahi saudarinya sendiri atau adiknya sendiri yang bernama Dewi Hera. Dan ternyata memang anaknya tidak jauh beda dengan ayahnya. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada Poseidon. Dewa Poseidon adalah dewa yang menguasai lautan di mana menutupi 2/3 bumi, dan dia juga adalah adik dari dewa Zeus. Poseidon selalu digambarkan selalu membawa tongkat trisulanya. Poseidon juga dianggap adalah dewa yang kuat dari dewa-dewa lainnya setelah Zeus. Dan karena itulah Poseidon ini Oleh karena itulah Poseidon dipercaya oleh Zeus untuk memegang dan mengatur wilayah paling luas di bumi, yaitu lautan Baraya. Dan Poseidon menikahi Dewi Aphrodite, di mana Dewi Aphrodite ini adalah cucu dari dewa Titan Oceanus. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu ada Hades. Dewa Hades adalah dewa kematian atau dewa neraka yang ada di mitologi Yunani kuno. Dan Hades selalu digambarkan bersama dengan anjing berkepala tiganya yang disebut dengan Cerberus. Dan dia juga adalah adik dari dewa Zeus, dan dia dipercaya untuk menguasai alam kematian. Lanjut yang keempat ada Hestia. Dewi Hestia adalah saudari dari dewa Zeus, dan dia dikenal sebagai dewi pelindung keluarga, rumah, dan juga sebagai dewi perapian. Dan kelima ada Hera. Dewi Hera juga dikenal sebagai istri dari dewa Zeus, dan dia juga adalah saudari atau adiknya dari dewa Zeus tersendiri. Dia dikenal sebagai dewi pernikahan karena sifatnya yang sangat memahami dan mengerti kepedihan dari akibat ketidaksetiaan, sehingga dia menjadi pelindung setia bagi para wanita yang sudah menikah. Dia digambarkan penuh dengan keagungan dan kehikmatan, dan dia dimahkotai oleh mahkota yang berbentuk silinder tinggi yang selalu digunakan oleh para dewi-dewi besar. Dan keturunan dari Dewi Hera dan Dewa Zeus ini antara lain yaitu yang pertama ada Ares, yaitu dewa perang. Yang kedua ada Hebe, yaitu dewi kaum muda. Yang ketiga ada Eris, yaitu dewi perselisihan. Yang keempat ada Elietia, yaitu dewi kelahiran. Hera adalah ratu di kayangan yang menjadi sumber kecemburuan dan keirian bagi dewi-dewi lainnya di Olympus. Dikisahkan meskipun dia sopan, dia sering menendam kepada mereka yang menghalangi setiap niat dia ketika ingin melakukan sesuatu. Sungguh menyeramkan. Oke, lanjut ke yang keenam ada Ares. Oke Baraya, dewa Ares adalah the god of war atau dewa perang. Namun ia tidak disukai oleh kedua orang tuanya karena dia dianggap adalah pembunuh berdarah dingin dan selalu haus akan darah. Dan di setiap kehadirannya dalam peperangan yang melibatkan Yunani, dewa Ares ini membuat para musuhnya takut dan gemetar di atas lututnya sendiri. Dalam beberapa cerita dikisahkan bahwa dewa Ares ini akan membunuh semua musuhnya tanpa ampun, dan dewa Ares ini selalu membuat peperangan ini menjadi lautan darah. Nah, dan untuk para Baraya yang gamer nih, pasti tahu tentang game yang terkenal yaitu God of War, game konsol yang muncul di PS2, PS3, PS4 juga kalau nggak salah. Di situ diceritakan bahwa MC-nya atau main karakternya yang bernama Kratos juga disebut sebagai God of War. Dan biar sedikit jelas, untuk kisah singkat dari Kratos ini diawali di mana pada suatu waktu ketika dewa Ares pulang dari peperangan, dia beristirahat.
Lalu Dewi Hera mengizinkan Kratos untuk membunuh Dewa Ares ini karena kan Dewi Hera ini dan Dewa Zeus ini kan dia sangat kesal atau tidak suka terhadap Dewa Ares ini. Dan dia juga mengizinkan Kratos untuk menggantikan posisi Dewa Ares sebagai The God of War. Sedangkan Kratos ini awalnya hanya seorang manusia biasa. Namun pada suatu waktu dia dikaruniai oleh Dewa Apollo dengan kekuatan dan kegagahan yang melebihi dari manusia. Nah, seenggaknya Baraya sekarang udah sedikit tergambarkan ya apa perbedaan dari Kratos dan Dewa Ares ini. Kenapa mereka berdua dijuluki God of War juga dua-duanya. Oke Baraya, masuk yang ketujuh itu ada Athena. Dewi Athena adalah dewi yang melambangkan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan strategi perang. Dan Athena juga terkenal sebagai dewi yang mengajarkan para pahlawan. Athena adalah dewi perang yang bersenjata dan dia digambarkan sebagai dara atau perawan. Dan Dewi Athena ini dikenal tidak memiliki suami atau kekasih. Athena ini adalah sang adik dari dewa perang yaitu Dewa Ares. Namun berbeda dengan kakaknya Dewa Ares, Dewi Athena dikenal dengan belas kasihnya terhadap manusia. Apalagi terhadap dewa-dewa yang sewenang-wenang menggunakan kuasaannya terhadap manusia. Ada sebuah kisah di mana Dewi Athena ini mengalahkan makhluk setengah manusia dan setengah ular yang bernama Medusa dan meletakkan kepalanya di atas perisai, di mana perisai ini sangat terkenal yang dinamakan perisai Aegis. Dan perisai ini dianggap adalah perisai yang paling kuat. Di dalam mitologi Yunani, Dewi Athena sangat dikenal sebagai sosok yang sangat buas dan pemberani dalam medan perang. Dan oleh sebab itu semua yang ada di dalam diri Dewi Athena ini membuat Dewa Zeus ini jatuh hati padanya dan menganggap Dewi Athena ini adalah anak kesayangan Dewa Zeus. Itu Baraya. Kita lanjut yang ke-8 ada Apollo. Dewa Apollo adalah putra dari Dewa Zeus dan juga Leto. Dan dia adalah saudara kembar dari Dewa Artemis. Dewa Apollo adalah dewa musik, di mana dia selalu digambarkan memainkan kecapi emasnya. Dan dia juga dikenal sebagai dewa pemanah, di mana dia sering memanah menggunakan busur peraknya. Dan Baraya, Dewa Apollo ini juga sangat dikenal sebagai dewa penyembuh. Dan dia juga sering mengajarkan obat-obatan terhadap manusia. Dan dia juga adalah dewa cahaya dan dewa kebenaran, di mana dia tidak bisa berkata dusta. Dan Baraya, sekarang kita masuk ke yang 9, yaitu ada Aphrodite. Dewi Aphrodite adalah dewi cinta, keindahan, dan keinginan. Dan di mana dia dikisahkan memiliki sabuk ajaib yang membuat siapa saja yang dia inginkan menjadi menginginkan si Dewi Aphrodite ini. Nah, Baraya, dan uniknya dari Dewi Aphrodite ini, dikisahkan bahwa Dewi Aphrodite ini adalah anak dari Zeus dan Dione. Namun ada juga dikisahkan bahwa Dewi Aphrodite ini dia muncul dari gelembung busa yang timbul dari sebuah kerang ketika Oranos atau Dewa Titan Oranos dilemparkan ke lautan setelah dikalahkan oleh Kronos. Dan Dewi Aphrodite ini memiliki suami bernama Hephaestus dan dia juga memiliki anak yang bernama Eros, di mana Eros ini adalah dewa asmara. Ternyata Baraya, Dewi Aphrodite ini dikisahkan juga pernah selingkuh dengan dewa perang yaitu Dewa Ares. Dan sekarang kita langsung masuk ke yang 10, ada Hermes. Dewa Hermes ini adalah anak dari Dewa Zeus dan Dewi Maya. Uniknya dari Dewa Hermes ini Baraya, dia itu memiliki kemampuan di mana dia adalah dewa tercepat dari dewa-dewa lainnya. Dan dia selalu digambarkan dengan menggunakan sendal bersayap dan topi yang bersayap juga. Dan dia pun memiliki tongkat ajaib. Dewa Hermes ini merupakan dewa yang menciptakan olahraga balap. Jadi olahraga balap itu muncul dari Dewa Hermes. Menurut mitologi Yunani ya Baraya. Cuman ini unik aja sih. Sebabnya Baraya karena kebiasaannya dia selalu berlari cepat. Unik sekali ini dewa ya. Oke, dan lanjut. Nah, Dewa Hermes ini juga dikenal sebagai dewa yang selalu menuntun para mereka yang sudah mati ke alam bawah tanah. Dan Dewa Hermes ini juga digambarkan atau dikenal sebagai dewa keberuntungan dan dewa kemakmuran. Dan sehingga Dewa Hermes ini menjadi dewa yang sangat difavoritkan oleh para bangsa Yunani kuno gitu Baraya.
Sekarang kita lanjut ke dua terakhir. Di 11 ada Artemis. Dewi Artemis ini adalah dewi pemburu, di mana dia melindungi para pemburu dan juga sebagai dewi pelindung kaum muda. Namun dikisahkan Dewi Artemis ini dikutuk oleh Dewi Hera karena dia adalah anak dari hasil hubungan Dewa Zeus dan Leto. Akhirnya Dewi Artemis ini dilahirkan di sebuah pulau yang dimunculkan oleh Dewa Zeus dari dasar lautan, di mana pulau ini disebut Ortygia. Dan ketika Dewa Zeus ini sudah memunculkan pulau dari dasar laut itu, yaitu pulau Ortygia, akhirnya Dewi Leto pun melahirkan Dewi Artemis di bulan ke-6. Dan uniknya Dewi Artemis ini sebulan kemudian dia membantu ibunya untuk melahirkan saudaranya di bulan ke-7, yaitu Dewa Apollo. Disitulah makanya Dewi Artemis ini dianggap sebagai dewi kelahiran Baraya. Gitu. Sekarang kita masuk yang terakhir. Yang ke-12 itu ada Hephaestus. Dewa Hephaestus ini adalah satu-satunya dewa yang tidak memiliki paras tampan seperti dewa-dewa lainnya. Dan dia pun juga adalah dewa yang satu-satunya adalah dewa yang lumpuh. Dikisahkan juga penyebab kelumpuhannya itu ada dua versi. Yang pertama, Dewi Hera ini kesal dengan wujud anaknya yaitu Dewa Hephaestus yang aneh, sehingga Dewa Hephaestus ini dilemparkan ke bumi hingga membuat si Dewa Hephaestus ini menjadi lumpuh. Dan versi yang kedua di mana Dewa Zeus juga kesal terhadap Dewa Hephaestus ini, namun bukan karena wujudnya dia yang aneh Baraya, tapi malah karena dia memiliki sifat seperti ibunya yaitu Dewi Hera yang membuat Dewa Zeus itu kesal terhadapnya dan dia pun dilemparkan dari gunung Olympus sehingga dia lumpuh Baraya. Namun Dewa Hephaestus ini memiliki kemampuan di mana dia ahli menciptakan objek-objek yang sangat indah jauh di dalam bumi, di mana dia sebagai penguasa api dan penampaan. Dari kemampuannya itu dia menciptakan istana, menciptakan makam, dan juga baju-baju yang dipakai oleh para dewa-dewa. Dan beberapa contoh dari hasil karyanya adalah halilintar milik Zeus dan juga baju perang milik Dewi Athena. Dan dia sangat dikenal sebagai dewa tukang besi dan pembuat perisai dari para dewa-dewa. Oke Baraya, cukup sekian pembahasan singkat dari video kali ini. Kita setidaknya sudah mengenal beberapa tokoh-tokoh yang dianggap sebagai dewa dan dewi di mitologi Yunani kuno ini, di mana ideologi ini dipercaya pada zaman dahulu oleh bangsa-bangsa Yunani kuno. Namun di mana ini ada satu sejarah yang bisa kita pelajari dan kita bisa tahu sehingga kita dapat menambah wawasan kita. Semoga dari pembahasan singkat video ini kita bisa mendapatkan beberapa ilmu yang patut kita ambil untuk diri kita sendiri, dan mungkin ada ya sebagai pemicu untuk kita mau lebih belajar lagi dan mengetahui apa saja sih yang ada di dunia ini. Saya berharap Anda semuanya terhibur dari video ini. Jika kalian menyukai channel ini silahkan subscribe, dan jika kalian suka dengan video ini langsung aja klik tombol like. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian atau orang-orang yang kalian kenal agar semuanya bisa belajar bersama dan bisa membahas barang-barangnya sama kita di channel ini. Dan bila mana ada para Baraya yang udah lebih mengetahui tentang sejarah-sejarah atau mungkin dari presentasi gue ada yang kurang, boleh ditambah lagi, langsung sharing aja, langsung berbagi aja di kolom komentar untuk Baraya-Baraya lainnya, biar kita semakin banyak beribadah juga membagikan ilmu pada orang lain dan kita semakin meluaskan wawasan kita. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga atas support dan dukungannya, sangat berat untuk saya. Untuk yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.